الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المذكور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أحمده سبحانه وتعالى على كل مقدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من ظلمة القبور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di samping manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua hal, dan kemudian dua hal tersebut Allah tanamkan ke dalam diri setiap manusia. Apakah dua hal tersebut? Yang pertama adalah bernama akal, kemudian yang kedua bernama nafsu. Kata akal berasal dari bahasa Arab aqala yaqilu, yang secara lughawi, secara bahasa memiliki banyak makna. Sehingga kata al-aqlu sering juga disebut sebagai lafaz mushtarak, yakni kata yang memiliki banyak makna. Dalam kamus bahasa Arab al-Munjid fil lughah wal a'lam dijelaskan bahwa aqala memiliki makna adraka, yang berarti mencapai atau mengetahui. Kemudian juga memiliki makna fahima, memahami, dan juga memiliki makna tadabbar wa tafakkar, merenung dan berfikir. Dan juga kata al-aqlu memiliki arti nurur rohaniyun bihi tudrikun nafsi ma la tudrikuhu bil hawas. Akal yaitu cahaya nurani, yang dengan cahaya nurani itulah seorang manusia bisa mencapai dan mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indranya. Dan kemudian hal yang kedua yang Allah ciptakan dan Allah tanamkan ke dalam diri setiap manusia adalah bernama nafsu. Kata nafsu secara terminologis ilmu tasawuf akhlak adalah dorongan-dorongan alamiah manusia yang mendorong manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun pengertian hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa setiap manusia yang cenderung mengarah ke hal yang negatif, baik bersifat nafsu jasmani maupun bersifat nafsu maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu nafsu yang berkaitan dengan tubuh kita, seperti makan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Nafsu yang bersifat maknawi yaitu nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan rohani kita, seperti nafsu ingin diperhatikan orang lain, nafsu ingin dianggap orang paling penting, paling pintar, paling berperan, paling hebat, dan nafsu ingin disanjung-sanjung, dan nafsu-nafsu yang lain-lainnya. Hawa nafsu inilah yang mengakibatkan pengaruh buruk atau negatif terhadap manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah berfirman ketika Allah menciptakan akal, Allah berfirman kepada akal, aqbil, menghadaplah engkau wahai akal. Fa'aqbala, maka akal pun menghadap. Kemudian Allah berfirman lagi kepada akal, adbir, berbaliklah engkau wahai akal. Fa'adbaru, maka akal pun berbalik.
Lalu kemudian Allah bertanya kepada akal, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapakah aku? Akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dha'if, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah abdimu yang lemah. Kemudian Allah berfirman kepada akal, ma khalaqtu khalqan a'azza minka, tidak aku ciptakan makhluk yang mulia selain engkau, hai akal. Kemudian setelah akal Allah ciptakan, Allah menciptakan nafsu. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu, aqbili, menghadaplah wahai engkau nafsu. Falam tujib, nafsu membangkang kepada Allah, tidak mau menghadap. Lalu kemudian Allah bertanya kepada nafsu dengan pertanyaan yang sama yang telah diajukan terhadap akal, yaitu man anta wa man ana, siapakah aku dan siapakah engkau? Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dengan jawaban nafsu seperti itu, fa'u'adzibuha bin nari jahannama mi'ata sanatan, kemudian Allah menyiksa nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Lalu kemudian Allah mengeluarkannya dan ditanyakan kembali, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapakah aku? Apa jawabnya nafsu? Sama seperti semula, ana wa anta. Lalu kemudian dengan jawaban yang seperti itu, Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka ju', neraka kelaparan selama 100 tahun. Lalu setelah si nafsu disiksa dengan neraka kelaparan selama 100 tahun, Allah kembali tanyakan kepada nafsu, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu barulah si nafsu mau mengakui, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Maka oleh sebab itulah salah satu hikmah dan manfaat diwajibkannya puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah untuk meredam hawa nafsu yang ada di dalam diri setiap manusia, agar hawa nafsu tersebut terpenjara oleh karena manusia berpuasa menahan haus dan laparnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu menjadi 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah maratibun nafsi, yaitu tempat-tempat di mana nafsu ini bersemayam di dalam tubuh manusia. Di dalam dunia sufi hal ini biasa dinamakan dengan latifah. Apa itu latifah? Yaitu titik halus yang ada di dalam setiap diri manusia. Yang keberadaan latifah itu semuanya ada di sekujur tubuh manusia. Kemudian apa saja 7 tingkatan nafsu tersebut? Yang pertama adalah amarah, kemudian yang kedua lawamah, ketiga mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Tingkatan yang pertama adalah bernama nafsu amarah. Nafsu amarah ini tempatnya berada di as-sadru, berada di dada setiap diri manusia. Dan kemudian pasukan-pasukan dari nafsu amarah adalah: 1. Al-bukhlu, kikir, pelit; al-hirsu, tamak, rakus; al-hasad, suka menyakiti perasaan orang lain; al-jahlu, bodoh; al-kibru, sombong; asy-syahwat, selalu memiliki keinginan duniawi. Kemudian tingkatan nafsu yang kedua adalah lawamah. Lawamah itu tempatnya ada di al-qalbu, yaitu 2 jari di bawah dada kiri kita. Apa saja pasukan-pasukan dari nafsu lawamah ini? Yang pertama adalah al-laum, mencela; al-hawa, selalu ingin bersenang-senang; al-makr, menipu; al-ujbu, bangga diri; al-ghibah, mengumpat; al-riya, artinya pamer amal; al-zulmu, zalim atau menganiaya; al-kidhbu, bohong; dan al-ghaflah,
lupa. Hadirin jamaah rahimakumullah, dua jenis nafsu dari 7 tingkatan nafsu yang disebutkan di atas adalah merupakan sebahagian dari sifat-sifat tercela manusia yang selalu dimanfaatkan oleh setan laknatullah untuk selalu menggoda manusia dan menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akal dan nafsu yang ada di dalam diri manusia selalu beradu, selalu saling melemahkan dan saling mengalahkan, selalu berebut tahta kekuasaan atas diri manusia. Jika sekiranya kita ilustrasikan, jika sekiranya kita umpamakan bahwa setiap saat di dalam diri manusia selalu saja ada pertempuran, ada pertandingan perasaan. Andaikan saja kita umpamakan sebagai sebuah pertandingan tinju misalnya, adalah ini bernama pertandingan akal versus nafsu. Yang di salah satu sudut ringnya adalah berdiri jawara kita, yaitu akal. Dan di sudut lainnya adalah musuh besarnya, yaitu nafsu. Dan yang akan menjadi wasitnya adalah hati. Kemudian hati sebagai sang wasit memperkenalkan para petarung. Di sudut kiri adalah akal yang dilatih oleh iman dan takwa. Dia adalah seorang petarung kawakan yang terkenal dengan pukulan logika. Dan di sudut lainnya adalah nafsu yang dilatih oleh syaitan laknatullah. Dia adalah seorang petarung baru, namun akhir-akhir ini begitu tenar dan terkenal dengan marak-maraknya kasus pembegalan, korupsi, pornografi, dan aksi-aksi mesum lainnya. Pukulan nafsu begitu mematikan, bisa membuat siapa saja terkapar dan tak berdaya bila kena pukulan telaknya. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenang di dalam pertandingan ini? Andaikan saja akal yang menjadi pemenang di dalam pertandingan ini, maka hawa nafsu yang ada di dalam dirinya akan dapat ditaklukkan, sehingga hati dan seluruh tubuhnya akan selalu dikendalikan oleh akal yang selalu dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah. Dan akhirnya ia akan selalu turut dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naji'at 40 dan 41, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tentulah tempat tinggal terakhirnya adalah surga nanti di akhir. Tetapi andaikan saja nafsu yang memenangkan pertandingan perasaan ini, maka akal akan menjadi takluk kepada nafsu. Yang nafsu ini selalu dikendalikan oleh syaitan. Akhirnya pun hati dan seluruh tubuhnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Namun bila nafsu yang menjadi pemenang pertandingan ini, maka akal akan dikendalikan oleh nafsu. Hati tidak akan bisa merasa tenang, hati tidak akan bisa merasa puas, karena selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya yang tiada akan pernah berujung. Dan bila hawa nafsu telah bertahta dan merajai hati kita, merajai diri kita, maka celakalah kita. Hati akan menjadi keras, semua panca indera seakan tertutup, matanya tidak akan lagi mau membaca Al-Quran dan tidak akan mau lagi peduli dengan sesama. Telinganya tidak akan lagi mau mendengar seruan-seruan kebaikan, seruan azan di masjid dan di musala yang setiap harinya 5 waktu. Seruan azan hanya dijadikan alarm saja. Seruan azan di masjid dan di musala hanya dijadikan pengingat waktu saja. Dan semua anggota tubuh yang lain akan malas bergerak jika Allah yang memerintahnya. Begitulah jika akal kita dikalahkan oleh nafsu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang. Binatang tidak mempunyai akal tetapi mempunyai nafsu syahwat. Maka manusia dengan akalnya mempunyai bagian tingkah laku seperti pada malaikat yang selalu turut dan patuh kepada perintah Allah. Dan dengan tabiatnya manusia yang mempunyai nafsu syahwat, manusia mempunyai tingkah laku layaknya seperti binatang bila akalnya kalah oleh nafsunya. Maka bila tabiat nafsu syahwatnya mengalahkan akalnya, ia akan lebih hina daripada binatang. Seperti kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapakah mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka yang memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka yang mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal'an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih buruk, lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah adalah orang-orang yang lengah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita coba perhatikan perihal anatomi tubuh manusia, akal dan pikiran berada di dalam kepala yang dijunjung tinggi dan berada di tempat yang paling tertinggi, dan hati berada di bawah dada kiri, sedangkan nafsu syahwat berada di perut dan di bawah perut. Dua keutamaan manusia adalah akal dan hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai pembeda antara makhluk-makhluk lainnya. Bila akal dan hati yang tempatnya berada di atas kemudian dikalahkan oleh nafsu yang tempatnya berada di bawah, apalagi yang harus kita katakan selain betapa hina manusia, betapa terpedaya manusia akal dan hatinya oleh nafsu syahwat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah semuanya, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah yang selama ini bertahta dan merajai hati kita? Akalkah atau nafsukah? Marilah kita tahan dan kita lawan sebisa mungkin hawa nafsu yang ada di dalam diri kita dengan memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah. Karena tidak ada lagi jalan terbaik untuk membersihkan segenap nafsu yang ada di dalam diri kita hanya dengan zikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita berada. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepadanya agar selalu ditetapkan iman dan Islam, agar selalu diberikan kekuatan sehingga kita semua bisa menahan dan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة